Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi 8 DPR RI, yang kami hormati Wakil Menteri Haji dan Umroh, Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, para pejabat eselon 1, 2, dan 3 Kementerian Haji dan Umroh, serta para hadirin berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim sekaligus mengadakan rapat kerja guna pembahasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi dan isu-isu aktual. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8, izinkan kami melaporkan beberapa hal yang terkait dengan persiapan haji. Pertama, rencana perjalanan haji. Rencana perjalanan haji tahun 2026 Masehi dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jamaah ke asrama haji. Pemberangkatan gelombang pertama dimulai tanggal 22 April 2026 menuju Madinah dan dilanjutkan ke Mekah. Sedangkan gelombang kedua berangkat mulai tanggal 7 Mei 2026 langsung ke Jeddah dan melanjutkan ke Makkah. Seluruh kedatangan jamaah haji di Arab Saudi berakhir pada tanggal 21 Mei 2026. Puncak ibadah haji diperkirakan pada 25 Mei dengan pergerakan ke Arafah dan mencapai inti ibadah pada 26 Mei melalui wukuf di Arafah. Rangkaian ibadah dilanjutkan dengan mabit di Musdalifah dan Mina serta lempar jumroh. Tahap pemulangan dimulai pada 1 Juni 2026 ditandai dengan kepulangan gelombang pertama dari Mekah melalui Jeddah ke tanah air dan kedatangan di Indonesia pada hari yang sama. Selanjutnya pemulangan berlangsung bertahap hingga akhir Juni termasuk pergerakan jemaah dari Makkah ke Madinah untuk gelombang 2. Seluruh proses pemulangan jemaah kita perkirakan berakhir pada tanggal 1 Juli 2026. Di Mekah, kesiapan layanan akomodasi di Mekah, jemaah ditempatkan pada wilayah Syisah, Raudhah, Jarwal, Misfalah, dan Aziziyah Janubiyah untuk memastikan akses yang merata ke Masjidil Haram. Sementara di Madinah, akomodasi terpusat di wilayah Markaziyah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Berdasarkan data, jumlah jemaah per sektor berada pada kisaran yang relatif seimbang, yaitu sekitar 18.000 hingga 21.000 jemaah. Sektor dengan jumlah jemaah tertinggi adalah sektor 10 dengan 21.380 jemaah, diikuti sektor 7 dan sektor 9 yang juga melayani lebih dari 21.000 jemaah. Sementara sektor yang paling sedikit jemaahnya adalah sektor 4 dengan jumlah 18.919 jemaah. Distribusi ini menunjukkan bahwa penempatan jemaah telah dirancang secara proporsional di seluruh sektor untuk menjaga keseimbangan beban pelayanan sehingga setiap sektor dapat memberikan pelayanan yang optimal dan merata bagi seluruh jemaah. Dengan sistem pembagian wilayah dan sektor ini, diharapkan layanan akomodasi dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah selama menjalankan ibadah haji. 3. Kesiapan layanan konsumsi. Penyediaan layanan konsumsi bagi jemaah haji tahun 2026 di wilayah Makkah dan Madinah terus dipersiapkan secara terstruktur dan terintegrasi. Untuk wilayah Makkah terdapat 51 dapur penyedia layanan konsumsi, sementara di Madinah sebanyak 23 dapur. Terdapat pengunduran diri satu penyedia layanan konsumsi di Makkah dengan kapasitas 3.500 yang selanjutnya telah dilakukan redistribusi kuota kepada 3 penyedia yaitu Al-Afandi Catering Services, Ahlazat Company, dan Sofwat Awisam guna memastikan kesinambungan layanan. Berdasarkan data pemetaan penyediaan layanan konsumsi dan titik distribusi pada akomodasi, telah disusun skema distribusi yang mempertimbangkan kapasitas dapur, jarak ke hotel, serta sejumlah jemaah pada masing-masing lokasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketepatan waktu distribusi, menjaga kualitas makanan, serta mengurangi potensi keterlambatan layanan di lapangan. Kami juga sudah mendapatkan informasi dari timku kami di sana bahwa bapak-bapak dari Komisi 8 yang banyak memberikan saran-saran tentang perubahan pembagian dan insya Allah akan segera ditindaklanjuti oleh teman-teman Digu. Berdasarkan data pemetaan penyedia layanan konsumsi dan titik distribusi pada akomodasi,
telah disusun skema distribusi yang mempertimbangkan kapasitas dapur, jarak ke hotel, serta jumlah jemaah pada masing-masing lokasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketepatan waktu distribusi, menjaga kualitas makanan, serta mengurangi potensi keterlambatan layanan di lapangan. Dari sisi kesiapan SDM, telah dilaksanakan pembekalan bagi juru masak atau chef untuk wilayah Makkah dan Madinah. Koordinasi intensif juga dilakukan untuk memastikan seluruh dapur telah menerima dan memiliki ketersediaan bumbu pasta sebelum operasional haji, serta memastikan makanan siap saji telah tersedia paling lambat sebelum 6 Zulhijjah. 4. Kesiapan transportasi. Dalam layanan transportasi darat Arab Saudi, progres stiker bus akap telah mencapai 100%, sarana layanan 60%, dan penempatan petugas 70%. Untuk layanan bus sholawat, rute dan halte telah mencapai 100%, penempatan petugas 60%, dan tersedia 45 unit bus khusus disabilitas. Sementara untuk layanan masyair, jadwal pergerakan azhar musna telah mencapai 90% dan koordinasi murur tanazul 80%. Dalam pelaksanaannya juga ditegaskan larangan memberikan tip atau biaya tambahan kepada pengemudi. Kesiapan dokumen, pemvisaan dan distribusi kartu nusuk. Pada aspek dokumen pelayanan jemaah, progres pemvisaan menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Per tanggal 1 April 2026 pukul 8 atau pukul 20 WIB, dari total 203.320 visa, sebanyak 203.276 telah tercetak. Sementara sisanya berada dalam status under processing 38 jemaah dan waiting embassy to check 2 jemaah. Dan new 4 jemaah yang masih dalam proses pemakaian layanan. Angka ini menunjukkan bahwa penyelesaian visa telah mendekati tahap final meskipun tetap memerlukan pengawalan ketat sehingga seluruh dokumen benar-benar selesai dan siap digunakan. Terkait distribusi kartu nusuk, tahun ini dilakukan melalui layanan one stop service di asrama haji sekaligus dengan proses aktivasi. Kami sudah memanggil kedua syarikah dan mereka tadi pagi menyatakan bahwa kartu nusuk sudah tiba di Indonesia hampir 100%. Langkah ini merupakan perbaikan layanan yang strategis karena mendekatkan distribusi kartu kredit keberangkatan jemaah dan mempermudah kontrol operasional. Dalam rangka mitigasi distribusi kartu nusuk, dilakukan sinkronisasi data melalui pengunduhan pramanifest kloter dari nusuk masar, penetapan pramanifest nusuk masar sebagai acuan resmi embarkasi, kepastian kloter dan koordinasi dengan syarikah terkait perpindahan kloter, serta penguncian batas akhir perubahan data pada 10 April 2026 agar data kloter benar-benar final. Untuk penanganan jemaah khusus seperti jemaah yang meninggal dunia atau tidak layak terbang, telah diatur bahwa seat dapat diisi oleh jemaah dari kloter berikutnya dengan syarat PPIH embarkasi menyampaikan surat resmi kepada syarikah sebagai dasar perubahan mendadak. Syarikah juga menempatkan petugas di setiap embarkasi, baik embarkasi penuh maupun embarkasi antara. Distribusi koper, perlengkapan dan kesiapan asrama haji. Pada distribusi koper, progres secara umum relatif stabil dengan tingkat penyelesaian sekitar 58% dari total kebutuhan pada maskapai Saudia Airlines. Dan ini difokuskan pada kloter-kloter pemberangkatan awal. Namun terdapat kendala signifikan khususnya pada pengiriman oleh Garuda Indonesia, di mana dari 20.617 koper yang telah dikirim maskapai, baru 1.653 koper yang terkonfirmasi diterima oleh Kanwil. Ini memang angka yang sangat-sangat kurang. Karena itu kemarin kita minta pihak Garuda untuk segera memastikan koper-koper bisa diterima dalam waktu yang singkat. Mereka menjanjikan maksimal tanggal 16, maksimal. Tentu diusahakan sebelum itu sudah bisa diterima oleh calon jamaah.
Untuk gelang identitas jemaah haji reguler, proses produksi telah selesai 100% dan hasil pengerjaan sudah diserah terimakan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, serta saat ini sedang dalam proses pengiriman ke asrama haji embarkasi di luar Pulau Jawa. Adapun pengadaan asuransi jemaah haji masih dalam tahap pembahasan kerangka ajuan kerja bersama konsultan aktuaria asuransi dan tim UKPBJ. Sementara itu, pada aspek kondisi asrama haji, perhatian khusus diberikan pada keberadaan dan pemantauan MAN IC Insan Cendekia di asrama haji Bekasi, di mana mereka menempati salah sebagian asrama kita yang bersinggungan dengan imigrasi kita di jamaah asrama haji. Hingga kemarin kita sudah mencoba mencari jalan keluarnya. Mudah-mudahan bisa kita temukan jalan keluarnya. Adapun pengadaan asuransi jemaah masih dalam Sementara itu pada aspek kondisi asrama haji, perhatian khusus diberikan pada keberadaan dan pemantauan iman IC di asrama haji Bekasi, pemantauan khusus untuk asrama haji dan Cipondoh dan Yogyakarta, kebutuhan tambahan anggaran untuk kewajiban pegawai dan pekerja lepas, serta kebutuhan penempatan personel kunci di asrama dengan beban layanan sangat tinggi. Peninjauan telah dilakukan pada 6 asrama haji dengan target total 14 asrama haji bisa kita tinjau semuanya. Ketujuh, bimbingan manasik dan penguatan kesiapan jamaah. Dari sisi pembinaan jamaah, pelaksanaan bimbingan manasik haji terintegrasi di tingkat kabupaten kota telah mencapai hampir 100% dan buku manasik juga telah terdistribusi 100%. Capaian ini sangat penting karena kesiapan jemaah bukan hanya dibentuk melalui layanan teknis dan administratif, juga melalui pemahaman yang utuh mengenai tata cara ibadah, alur perjalanan dan kesiapan mental spiritual menghadapi seluruh rangkaian haji. Dengan selesainya manasik dan distribusi buku, maka fokus selanjutnya adalah memastikan substansi manasik itu benar-benar dipahami dan menjadi bekal praktis jamaah di lapangan. Pelaksanaan DAM. Terkait pelaksanaan DAM, draft PP mengenai tata kelola DAM masih dalam tahap pembahasan. Opsi pelaksanaan dilakukan di Arab Saudi maupun tanah air. Untuk pelaksanaan di Arab Saudi, mekanisme wajib melalui ad-dahi, tidak bisa ditawar lagi, dengan pengumpulan oleh ketua kloter dan penyetoran kepada bendahara kantor urusan haji. Kemudian bendahara KUH akan menyetorkan ke e-wallet Nusuk Masar untuk dilakukan bayaran ke ad-dahi. Sementara di tanah air, pelaksanaan dapat melalui Basnas, LAS, Organisasi Keagamaan, dan KBIHU. Sosialisasi Surat Edaran nomor S50-PN/2026 tentang pilihan jenis haji dan bayaran DAM juga telah dilakukan di berbagai platform. Kesiapan petugas dari sumber daya manusia, total penyelenggara ibadah haji Arab Saudi yang disiapkan berjumlah 1.834 orang, yang terdiri dari tim advance, Daker Bandara, Daker Madinah, Daker Makkah, Amirul Hajj, pimpinan PPIH Pusat, para kabit pelaksana KUH, tim Penkin, administrasi, Monef, hingga tim protokoler. Jadwal keberangkatan juga telah disusun secara bertahap mulai 13 April 2026 hingga Mei 2026 sesuai fungsi dan wilayah kerja masing-masing. Pada saat yang sama, proses grouping PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi telah dilaksanakan. Mayoritas visa petugas juga telah terbit, yakni mencapai 93% dengan sisa yang masih dalam proses. Dari sisi tata kelola internal, pembagian tugas, penyelesaian hak dan kewajiban, pola koordinasi, finalisasi SK PPIH dalam bentuk KMHU, sehingga skema pembayaran uang harian sedang dalam tahap penyelesaian akhir. Kesiapan jadwal keberangkatan, tiket pesawat, buku panduan Amirul Hajj, serta koordinasi dengan para mustasar dini juga telah disusun dan ditargetkan rampung pada minggu kedua April ini. Kita juga perlu mencatat bahwa mitigasi risiko terhadap eskalasi krisis Timur Tengah telah dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Sampai dengan saat ini, jadwal keberangkatan petugas masih berjalan sesuai rencana. Di samping itu, MOU terkait asuransi PPIH dengan BPJS Ketenagakerjaan sedang difinalisasi dan ditargetkan selesai pada minggu kedua April 2026.
Sementara itu, untuk tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, KMHU masih dalam proses pembahasan dan kartu nusuk tenaga pendukung direncanakan akan diberikan sebelum fase Armusna. Ini yang penting untuk memastikan seluruh unsur pendukung operasional benar-benar siap ketika fase puncak pelayanan dimulai. Haji khusus dan administrasi pendukung, kuota haji khusus berjumlah 17.680 didistribusikan sebesar 16.534 jemaah dan 1.107 petugas haji khusus. Realisasi distribusi kuota haji khusus telah mencapai 17.513 dengan sisa 167. Mudah-mudahan yang sisa ini bisa segera terisi. Atas sisa kuota tersebut telah dilakukan pelunasan pada 2 sampai 7 April 2026 dengan total jumlah 146 jemaah yang terlunasi, terdiri dari atas 129 jemaah berangkat dan 17 jemaah sebagai cadangan. Seluruh proses visa bagi jemaah yang berangkat dijadwalkan mengikuti ketentuan Arab Saudi paling lambat tanggal 7 April pada pukul 04 waktu Arab Saudi. Di sisi lain, proses pengembalian saldo, setoran BP khusus serta proses pembatalan haji khusus juga terus berjalan. Per 2 April 2026, total pengembalian saldo setoran BP khusus mencapai 15.070 jemaah dengan nilai 120.560.000 US dollar. Adapun total pembatalan haji khusus per 7 April 2026 tercatat 1.440 jemaah dengan nilai 7.976.000 US dollar, terdiri atas 1.209 jemaah yang sudah diproses ke BPKH dan 140 jemaah masih dalam tahap verifikasi. Data penerbangan haji khusus. Data penerbangan haji khusus tahun 2026 menunjukkan distribusi kuota jemaah pada 7 penyelenggara ibadah haji khusus dengan total alokasi yang cukup signifikan. Setiap PIHK memiliki kombinasi penerbangan langsung dan transit dengan maskapai yang beragam. Sesuai dengan data yang ada di layar, kami juga sudah minta kepada para penyelenggara haji khusus ini untuk memitigasi berbagai penerbangan yang melalui transit di Timur Tengah, yang kemungkinan akan mengalami kendala sehingga diperlukan persiapan untuk mencarikan penerbangan yang direct ke Saudi. Data proses visa haji khusus 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar visa jamaah yang telah berhasil diterbitkan. Secara keseluruhan, progres penerbitan visa menunjukkan capaian yang sangat baik dengan hanya sebagian kecil yang masih dalam tahap penyelesaian. Datanya bisa kita lihat di layar. Kemudian yang nomor 12, pengembangan ekosistem ekonomi haji. Pertama, buku pasta disiapkan 28 jenis untuk Makkah dan 23 jenis untuk Madinah dengan total 307,3 ton. Produksi telah mencapai 287,3 ton atau 93,5% dan 20 ton dalam proses. Pengiriman dilakukan melalui laut 57 ton, tiba tanggal 6 dan 12 April 2026, dan udara tahap pertama 185 ton dan tahap kedua 65,3 ton. Kendala berupa persyaratan health certificate dari Badan Pengawas Obat dan Makanan masih dalam proses koordinasi, serta adanya 32 ton yang gagal kirim via laut dan saat ini dilakukan reekspor melalui jalur udara. Termasuk Bulog kemarin sedang mengapalkan pada awal Ramadan jumlah 2.200 ton beras, tapi 2 hari setelah pengapalan meletus perang sehingga kemungkinan besar tidak akan bisa jadi diberangkatkan berasnya. RTE, makanan ready to eat, total kebutuhan mencapai 3.081.230 porsi untuk 25.420 jemaah dan petugas. Distribusi berjalan bertahap dengan realisasi 1.659.390 porsi telah tiba di Mekah per 30 Maret 2026 dan ditargetkan seluruhnya akan selesai pada 25 April 2026.
Kendala berupa tambahan persyaratan Certificate of Conformity dari Saudi Food and Drug Authority telah ditindaklanjuti melalui dukungan pemerintah dan penguatan mekanisme government to government. Tindak lanjut, penguatan sinergi logistik bersama PT Pos Indonesia dan Garuda Indonesia dengan pengiriman tahap pertama 100 ton, tahap kedua 130 ton, koordinasi dengan BP POM terus diintensifkan serta telah disampaikan jaminan kepada Saudi Food and Drug Authority terkait peruntukan khusus bagi jemaah Indonesia. Percepatan reekspor melalui Bea Cukai Tanjung Priok juga dilakukan. Opsi pengiriman udara tambahan disiapkan melalui Garuda Indonesia maupun alternatif kargo seperti JNT Express apabila terdapat keterlambatan hingga 12 April. Seperti saya sampaikan tadi, pengiriman beras untuk kebutuhan PPIH terus dipersiapkan. Total kebutuhan beras 30 ton diperuntukkan bagi 1.600 petugas. Jadi beras yang kemungkinan bisa kita kirim hanya untuk yang petugas. Dengan spesifikasi kualitas beras Pandan Wangi Cianjur, premium, long grain, dan tingkat pecahan maksimal 5%, serta harga di bawah pasar atau retail. Saat ini proses produksi tengah berlangsung di OKH Cianjur bersamaan dengan penyelesaian administrasi ekspor impor. Pengiriman direncanakan menggunakan kargo udara dengan target keberangkatan 12 April. Untuk mendukung layanan sekaligus memberikan nilai ekonomi tambahan, dari total 178 hotel akomodasi jemaah haji di Mekah telah diidentifikasi potensi pada 84 hotel dengan total 126 unit atau lapak komersial yang bisa kita manfaatkan di area komersial di berbagai hotel itu. Yang terdiri atas 80 unit restoran dan 4 unit bakolah. Skema harga sewa bervariasi disesuaikan dengan jumlah jemaah dan kapasitas lapak di masing-masing hotel. Target tingkat okupansi ditetapkan sebesar 60-70% dari total unit yang tersedia, meningkat dari capaian tahun 2025 yang sebesar 50%. Dengan asumsi okupansi 60%, potensi pendapatan sewa diproyeksikan 1.350.000 SAR dengan biaya operasional sebesar 600.000 sehingga menghasilkan pendapatan bersih sekitar 750.000 SAR dari nilai tersebut dengan potensi efisiensi dapat mencapai sebesar 450.000. Pelayanan Haji Armusna dibagi dalam 3 zona, zona 3 dengan 125.000 jemaah, zona 4 dengan 60.000 jemaah, zona 5 dengan 19.000 jemaah. Pembagian zonasi ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan jemaah lebih terstruktur dan terkendali selama puncak ibadah haji. Secara total, jumlah jemaah Indonesia mencapai 203.320 jemaah yang terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu dual full bed sebesar 100.899 jemaah dan rakin 102.421 jemaah. Distribusi ini mempertimbangkan keseimbangan kapasitas area tenda serta kedekatan lokasi dengan fasilitas utama di Mina. Selama berada di Armusna, jemaah mendapatkan layanan dan konsumsi sebanyak 15 kali sebagai upaya menjaga kondisi fisik dan mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah. Pengaturan zonasi dan konsumsi menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pelayanan jemaah berjalan optimal, tertib, dan memenuhi standar. Mengenai informasi ada beberapa tenda yang belum terpasang dan masih perjalanan dari negara asal. Memang tadi sempat kita tanyakan juga kepada syarikah dan mereka mengatakan mereka sengaja memesan yang baru supaya tidak menggunakan tenda-tenda lama. Dan insya Allah mereka berjanji 18 April sudah masuk di Arafah dan sudah terpasang. Kemudian isu-isu aktual, potensi kenaikan biaya penerbangan haji. Ibu Bapak sekalian, kita tentu paham semua tentang situasi Timur Tengah saat ini. Pada penetapan BPIH 2026, biaya rata-rata penerbangan haji per jemaah berada kisaran 33,5 juta rupiah. Namun, kenaikan harga aftur global, lonjakan premi asuransi war risk, serta pelemahan nilai tukar, biaya tersebut meningkat signifikan.
Kondisi politik juga memungkinkan dilakukan rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik. Untuk itu, Garuda Indonesia rute alternatif menyebabkan penambahan waktu perjalanan sekitar 4 jam serta penambahan konsumsi aftur sekitar 11.000 ton. Maskapai Garuda melalui surat nomor Garuda Jakarta DZ /20181 2026 mengusulkan tambahan 7,9 juta per jemaah pada harga aftur 116 US sen per liter. Sedangkan Saudi Airlines melalui surat nomor 117-32247 /11501 April 2026 mengusulkan tambahan sebesar 480 US dollar per jemaah pada harga aftur 1374 US dollar sen per liter. Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar 46,9 juta atau meningkat 39,85%. Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar 50,8 juta atau naik hingga 51,48%. Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji. Dalam kontrak antara pihak Kementerian Haji dan Umroh dengan pihak Garuda Indonesia dan Saudi Airlines diatur terkait klausul force majeure yang memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan musyawarah dalam penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang. Namun demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait force majeure dari pihak yang berwenang baik di Indonesia maupun di Arab Saudi yang dapat menjadi dasar tersebut. Ibu Bapak sekalian, terkait kemungkinan penambahan biaya yang terkait dengan penerbangan, pemerintah sudah mulai membicarakan ini, membahas ini dalam rakor terbatas beberapa yang lalu, yang intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan, beliau minta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita. Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan untuk kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan. Nomor 2, ngurur dan tanazul. Penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait kepadatan jemaah pada fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ruang yang sangat terbatas di Mina dan kepadatan arus mobilitas di Musdalifah menjadi titik krusial yang memerlukan penanganan khusus guna menghindari risiko keselamatan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan pergerakan jemaah yang tidak hanya fokus pada pemenuhan aspek ibadah, tetapi juga sangat menekankan pada manajemen risiko dan pelindungan jemaah secara menyeluruh. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dengan senantiasa mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran, Kementerian Haji dan Umroh melakukan inovasi melalui program murur di Musdalifah dan tanazul di Mina. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari prinsip hifdzu an-nafs, menjaga keselamatan jiwa, serta implementasi nyata dari konsep taisir atau kemudahan dan rukhsah, keringanan dalam menghadapi tantangan kepadatan yang ekstrim. Murur Musdalifah adalah keberangkatan jemaah haji dari Arafah setelah wukuf menuju Mina dengan cara melintas di Musdalifah menggunakan bis tanpa turun dari kendaraan sebagai bentuk keringanan hukum atau rukhsah untuk menjaga keselamatan jiwa hifdzun nafs. Jemaah murur akan diambil dari setiap kloter dengan jumlah jemaah murur sebanyak 100.930 jemaah atau sekitar 50% dari total kuota jemaah haji reguler. Adapun tanazul Mina adalah fasilitas keringanan atau rukhsah bagi jemaah haji untuk tidak menginap di tenda Mina demi keselamatan jiwa.
Jemaah langsung kembali ke hotel ke Mekah, sementara kewajiban melontar jumrahnya dibatalkan kepada jemaah haji lain yang sehat dalam satu kloter yang sama tanpa dikenakan denda atau dam, dan ibadah hajinya tetap sah. Tanazul akan dilaksanakan oleh sebanyak 76.412 jemaah yang tergabung dalam 196 kloter untuk jemaah yang tinggal di Sisah, Raudhah, dan Aziziyah. Skema pergerakan Murur dan Arafah ke Mina dioperasikan menggunakan armada bus beridentitas khusus dari titik pemberangkatan di setiap markas dan wajib didampingi minimal 1 petugas atau mursyid syarikah. Keberangkatan jemaah zona 3 dan 4 dimulai secara serentak pukul 19 waktu Arab Saudi pada malam 10 Zulhijjah. Sementara jemaah zona 5 diberangkatkan setelah selesai zona 3 dan 4 menjelang tengah malam. Proses ini menerapkan sistem pemberangkatan bergantian, selang-seling antara bis murur dan bis non-murur secara berkelanjutan untuk memastikan manajemen antrian dan kelancaran lalu lintas di jalur Taradudi tetap terkendali. Dalam pelaksanaannya, Satgas Musdalifah akan bersiaga di pintu masuk dan keluar untuk memastikan bis murur tidak memasuki area drop-off reguler maupun menurunkan jemaah di Musdalifah hingga armada tersebut tiba di tujuan dan disambut oleh Satgas Mina bersama petugas syarikah yang bertugas menurunkan serta mengarahkan jemaah langsung ke tenda yang telah ditentukan. Skema pergerakan jemaah Tanazul dan Mina dari Mina adalah setelah tiba di tenda Mina, jemaah beristirahat di tenda markas masing-masing hingga jadwal kepulangan ke hotel di Mekah pada 10 Zulhijjah malam yang dikoordinasikan oleh petugas menggunakan armada bus syarikah bagi jemaah lansia, risti, dan disabilitas. Pelaksanaan lontar jumroh akobah pada 10 Zulhijjah siang guna mencapai tahallul awal dilakukan oleh jemaah yang sehat dan mampu yang sekaligus bertindak sebagai pembatal bagi kloternya. Pasca jumroh akobah, pergerakan jemaah pembatal terbagi dua, pembatal zona 3 dan 4 kembali ke tenda Mina untuk mabit dan melaksanakan batal lontar hari-hari tasyrik dengan berjalan kaki dari tenda ke Jamarot, lalu kembali ke Hotel Mekah dengan bis syarikah selesai nahwar awal atau sani. Sedangkan pembadal dari zona 5 langsung menuju dan menetap di Hotel Sisah Mekah, lalu melaksanakan batal lontar hari-hari tasyrik dengan berjalan kaki dari hotel ke Jamarot sesuai jadwal dari Daker Mekah. Kantor urusan haji telah bersurat pada Kementerian Haji Arab Saudi dan pihak terkait untuk penguatan skema ini serta Dirjen akan diterbitkan setelah jawaban resmi diterima. Pemberitahuan ini juga termasuk kepada pihak kepolisian di Saudi agar mereka bisa memahami apa yang akan kita lakukan. Penutup, Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen penuh untuk melaksanakan mandat penyelenggara ibadah haji umroh secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan DPR agar penyelenggara ibadah haji tahun 2020 Masehi dapat berjalan lancar dan sukses. Selain itu kami juga berterima kasih atas upaya koordinasi dan kerjasama yang baik pimpinan dan anggota Komisi DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pelindungan kepada kita semua dalam rangka memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada jamaah haji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan yang telah disampaikan oleh Menteri